Halo semuanya, balik lagi sama Rian Segi di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat selalu dimanapun Anda berada. Oke, di video kali ini sesuai dengan judul yang ada di video, saya ingin memasang sebuah dashcam untuk mobil saya si Honda Brio ini. Nah, dashcamnya ini lumayan spesial menurut saya. Kenapa? Yang pertama, harga dashcam ini sangat murah, hanya sekitar 100 ribuan atau tepatnya 165.000. Saya beli di marketplace ya, di Shopee. Untuk pembelian nanti saya taruh di deskripsi di bawah. Kemudian yang kedua, dashcam ini punya fitur spesial, yaitu adalah fitur ADAS atau Advanced Driver Assistance System. Nah, ADAS itu apa? Mungkin kalian pernah dengar ya, ada yang namanya Toyota Safety Sense atau Honda Sensing. Nah, itu adalah fitur ADAS atau fitur sistem keselamatan aktif. Seperti misalkan kita nggak sengaja pindah jalur, itu akan ada bunyi peringatan. Atau misalkan kita mau menabrak mobil di depan, itu juga akan ada bunyi peringatan. Nah, dashcam ini bisa memberikan kita fitur ADAS itu. Untuk dashcamnya ini dia. Nah, ini untuk barangnya. Mungkin sebelum kita pasang, mari kita unboxing dulu yuk. Oh iya, sebelum kita unboxing, perlu diketahui bahwa fitur ADAS yang ada pada dashcam ini hanya bisa berfungsi apabila kita sambungkan dashcam dengan head unit Android. So, buat kalian yang ingin pasang dashcam seperti ini dan ingin fitur ADAS-nya aktif, tapi mobil kalian belum punya head unit dengan OS Android, saya punya rekomendasi head unit dengan harga murah, yaitu hanya sekitar 700 ribuan. Kalian bisa lihat videonya dengan klik link yang ada di atas. Nah, untuk head unitnya ada di mobil saya lihatkan ya, seperti ini head unitnya. Nah, ini dia head unit yang saya pakai. Ini adalah head unit Android. Dulu saya beli hanya sekitar 700 ribuan. Dan sekarang kayaknya juga harganya masih sama atau mungkin lebih murah ya. Dan ini saya pakai sudah sekitar setahun lebih. Dan untuk performanya ini masih lancar banget ya, dan ini bisa diinstal macam-macam aplikasi layaknya HP Android. Ini saya kasih Spotify, kemudian ada YouTube, ada Google Maps, dan misalkan kalau buat buka aplikasi, ini juga lumayan cepat. Jadi untuk head unit ini menurut saya worth it banget lah dengan harga 700 ribuan. Dan untuk bootingnya, misalkan kalian nanya nih, head unit Android itu bootingnya lama nggak sih kayak HP Android? Enggak. Jadi misalkan kita matikan, ini mati ya, kita nyalakan lagi. Ya, hanya sekitar 1-2 detik ini sudah bisa digunakan kembali. Dan loadingnya juga masih cepat. Nah, jadi misalkan kalian pengen head unit Android dengan harga murah, kalian bisa langsung aja cek video saya tentang head unit 700 ribuan ini. Oke, sekarang kita lanjut untuk unboxing dashcamnya yuk. Oke, jadi ini dashcamnya, dan sebelum kita pasang di mobil, mari kita unboxing terlebih dahulu yuk. Nah, untuk kardusnya dia seperti ini. Kardusnya hanya simple gini aja, warna kuning dengan list-list hitam di depan. Dan kardusnya juga bukan kardus yang bagus. Ini waktu sampai di sini udah penyok-penyok dan ada yang sobek seperti ini. Kemudian untuk mereknya, ini saya cari sih kayaknya nggak ada mereknya ya. Di bagian depan ini hanya ada tulisan It's for the 4S. Ini nggak tahu maksudnya apa, tapi sih kayaknya ini bukan merek. Kemudian di sini tertulis Intelligent Driving Recorder for Car Crane dengan logo Android. Ya, jadi memang untuk dashcam ini memang dikhususkan untuk head unit yang sudah memiliki OS Android. So, buat kalian yang pengen pasang head unit Android dengan budget terjangkau agar bisa pakai dashcam seperti ini, kalian bisa cek video saya yang lama. Saya pernah pasang head unit harga 700 ribuan. Kalian bisa cek videonya dengan klik link yang ada di pojok kanan atas ini. Oke, lanjut. Kemudian di bagian sini ini ada previewnya ya, nanti untuk di head unit itu seperti apa gambarnya. Dia ada previewnya di sini. Kemudian di bagian sini, nah di sini juga cuman ada tulisan Intelligent Driving Recorder for Car Crane dengan logo Android seperti di bagian depan. Kemudian di bagian samping di sini ada stiker barcode dengan tulisan China. Kemudian di sini, oh ya, ini ada fitur-fiturnya nih. Yang pertama di sini tertulis Full Automatic Cycle of Ride Recording. Nah, jadi ini maksudnya seperti loop recording ya. Dia akan menimpa atau menghapus video yang paling lama untuk ditimpa atau digantikan dengan video yang paling baru. Jadi misal memori kalian sudah penuh, dia nggak perlu dihapus secara manual. Jadi bisa rekam terus-menerus dengan menghapus atau menimpa video yang paling lama dan digantikan dengan video yang paling baru. Jadi simple ya. Kemudian di sini ada GPS location, jadi kamera ini sudah punya GPS. Kemudian ada traffic record dan di sini tertulis resolusinya Full HD ya. Memang untuk dashcam ini belum punya resolusi 4K, dia hanya di Full HD. Tapi menurut saya untuk sebuah dashcam saat ini resolusi Full HD sudah lumayan bagus lah.
Kemudian di sini ada velocity warning, kemudian ADAS alert, dan di sini comes with an APK installer. Jadi nanti untuk penggunaannya kita perlu menginstal sebuah aplikasi di head unit Android kita. Kemudian di sini polos kosong, kemudian di bawah juga polos kosong aja. Nah, untuk kardusnya dia seperti ini aja ya, simple. Langsung aja kita buka isinya ya, ada apa aja. Nah, untuk isinya ini dia. Yang pertama di sini ada kameranya. Kita buka. Nah, untuk kameranya dia bentuknya seperti ini. Dia kecil ya dan simple gini aja. Di bagian sini ada kameranya, kemudian ini ada 3 lubang nih kalau nggak salah, mungkin mikrofon ya. Kemudian di bagian sini ada kayaknya sih speaker. Ya, kayaknya sih ini kamera, mikrofon, dan speaker. Karena memang nggak ada penjelasannya ya untuk di kardusnya, semuanya berbahasa China dan saya kurang paham dengan bahasa China, jadi mungkin seperti itu. Dan di sini ada stikernya untuk nempel di kaca. Kemudian di sini ada port USB-nya, dia pakai micro USB. Oke, ini untuk kameranya. Kemudian di sini ada kabelnya. Nah, ini kabelnya USB ke micro USB ya, dan untuk panjangnya sih kayaknya ini juga lumayan panjang. Jadi harusnya cukup lah dipakai untuk menghubungkan dari kamera ke head unit dengan sumber dayanya. Oke, itu aja di bagian kardusnya. Kemudian di sini ada kartu garansi dan buku petunjuk. Semuanya berbahasa China ya. Udah, ini aja. Mungkin langsung aja kita pasang kamera ini ke mobilnya yuk. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk pemasangan dashcam ini di mobil saya, si Honda Brio. Nah, sebenarnya mobil saya itu sudah ada dashcamnya ya. Ini saya pasangi dashcam pakai action cam merek Brica, tipenya Brica B Pro 5 Alpha Edition yang Mark 3S yang sudah punya fitur ACE. Kenapa saya pakai action cam ini untuk sebagai dashcam? Karena yang pertama, action cam ini tuh gambarnya bagus banget dan dia juga sudah punya fitur Electrical Image Stabilizer atau ACE. Jadi kalau kita lewat jalan nggak rata tuh gambarnya tetap stabil, nggak goyang, dan juga harganya cukup terjangkau. Tapi sayangnya kalau saya pakai action cam ini nggak punya fitur apa-apa selain sebagai dashcam aja. Sedangkan yang dashcam ini meskipun harganya sangat murah, dia punya fitur GPS dan ADAS. So sekarang mari kita pasang aja. Untuk pemasangannya kita perlu bongkar pilar ini ya, karena kita perlu masang kabel, dimasukkan ke sini, nanti sampai disambungin ke head unitnya. Oke, sekarang mungkin kita bongkar dulu aja pilarnya dan kita pasang kabelnya yuk. Oh ya, tadi waktu unboxing ada yang kelewat. Jadi di dashcam ini punya slot micro SD di sebelah samping sini. Ini saya pasang micro SD ukuran 32 GB. Oke, sekarang lanjut kita pasang, ditempel di kaca depannya. Nah, ini untuk dashcamnya sudah terpasang, sudah saya tempel di kaca. Dan juga untuk kabelnya yang di laci dashboard ini juga sudah saya colokin. Nah, ini kabel dari dashcamnya sudah saya colok ke USB yang ke head unitnya. Oke, sekarang kita coba yuk. Nah, ketika sudah terpasang seperti ini belum bisa dipakai ya. Kenapa? Karena kita perlu menginstal sebuah aplikasi di head unit ini, aplikasi bawaan dari dashcamnya. Cara installnya gimana? Ketika sudah tersambung seperti ini, kita tinggal buka aja file manager, kemudian kita pilih yang USB drive, dan di sini sudah tersedia aplikasi untuk diinstal, namanya UCAR DVR APK. Langsung aja kita install. Oke, kita tunggu sampai selesai. Ketika sudah selesai, kita bisa langsung buka aja. Nah, ini sudah terbuka. Kemudian ketika terbuka seperti ini, kita langsung dapat notifikasi untuk update. Nah, pastikan ketika kalian install, head unit kalian connect ke internet ya, agar langsung dapat update seperti ini. Nah, update-nya apa aja? Di sini ada Add ADAS, kemudian Fix Bugs. Jadi misalkan kalian nggak update,
di aplikasi ini fitur adesnya belum bisa bekerja, jadi harus wajib update. Tapi ketika kita install, pastikan Hijrit kalian itu connect ke internet agar langsung dapat update seperti ini. Oke, langsung aja kita update. Oke. Install. Nah, ini sudah terinstall, langsung aja kita buka aplikasinya. Nah, ini dia, dan ini sudah bisa digunakan. Kemudian kita lihat di sini ada fitur-fitur apa aja, yuk. Yang pertama di sini ada menu untuk kembali ke home. Kemudian kita buka lagi. Ya, di sini ada menu lagi untuk minimize. Jadi ketika kita ingin buka aplikasi lain masih bisa dengan tertampil layar kecil di sini dari dashcamnya. Kemudian di bawahnya di sini ada fitur untuk record, bisa kita stop recordnya, kemudian bisa kita record lagi. Di sini ada fitur untuk lock file. Oh, ini untuk mengunci agar filenya itu tidak terhapus. Ketika ini kan dashcam itu kan ngelup ya. Kalau misalkan file ini, oh ternyata file ini penting nih, ada kejadian, ini bisa kita lock agar tidak tertimpa file lain. Kemudian di sini ada menu untuk screenshot. Oke, kemudian di sebelah sini, di sini ada menu setting. Di setting ini ada menu playback. Ya, ini untuk memutar rekaman-rekaman yang udah ada ya. Ya seperti itu. Kemudian di bawahnya tadi ada menu format. Nah, ini format untuk ngeformat SD card. Kalau misalkan kita ingin format. Kemudian kita tunggu dulu sampai selesai. Ya, ini udah terformat, jadi file-filenya tadi udah terhapus semua. Kemudian di bawahnya ini ada menu setting. Nah, ini setting yang pertama ini adalah setting DVR. Ini ada menu picture in picture. Ini kalau nggak salah ketika kita minimize itu tetap ada ya, tetap tertampil kecil itu. Kemudian audio record, GPS video stem. Nah, ini kalau kita aktifkan maka akan muncul GPS di sini dan juga kecepatan dari kendaraan kita nantinya. Kemudian ini ada menu flip vertikal, ini untuk membalik gambarnya. Kemudian di sini ada preview, full screen dan auto. Kemudian di sini ada pilihan record time. Jadi kita mau merecord per berapa menit tiap filenya itu. Kita pilih aja yang 3 menit. Oke, kemudian di sebelah sampingnya ini ada fitur tulisan ADAS Calibrate. Nah, ini adalah fitur-fitur dari ADAS-nya. Yang pertama adalah capture car. Jadi kita untuk notifnya ini nanti misalkan kita pilih distance itu berarti jarak, tertulis jarak dari mobil depan itu berapa, atau kalau time itu waktu. Kemudian untuk warning sensitivity kita bisa pilih low, middle dan high. Kemudian di sini ada menunya. Ini adalah menu ADAS-nya. Jadi menu ADAS di sini ada 3 ya. Yang pertama lane departure warning, kemudian forward collision warning, dan forward vehicle stop alarm. Jadi ada 3 menu ADAS, nanti kita coba gimana. Kemudian di bawahnya ini ada pilihan lowest lane departure warning speed. Jadi fitur ini akan aktif di kecepatan paling pelan berapa. Ini kita pilih yang paling pelan aja biar langsung aktif ya. Oke, kemudian di sini ada pilihan sound mode. Jadi alarmnya nanti mau yang suara seperti gimana. Tapi ini nggak bisa dicoba ya, nggak bunyi ketika kita klik. Ya, jadi kita pilih yang standarnya aja, yaitu yang nomor 1. Oke, kemudian di sebelah sini ini ada menu about. About ini adalah tentang aplikasinya, untuk update, kemudian exit. Dan di sini ada fitur untuk menyalakan dan mematikan ADAS. Kita klik ADAS off, kemudian kita pencet lagi ADAS on. Dan ini masih kalibrasi ya, karena belum kita bawa jalan. Dan untuk gambarnya sih ya nanti akan saya download, kalian bisa lihat sendiri gambarnya gimana. Kalau yang di head unit ini gambarnya sih ya meskipun dia full HD, tapi menurut saya kurang begitu bagus ya, sesuai lah dengan harganya. Tapi ini lumayan jernih untuk harga 100 ribuan. Oke, langsung aja kita coba bawa jalan dulu yuk.
Oke, sekarang kita udah di jalan dan mari kita coba performa dari fitur ADAS yang ada pada dashcam ini. Fitur ADAS pada dashcam ini ada 3, yaitu yang pertama adalah Forward Collision Warning yang dapat memberikan kita peringatan apabila mobil di depan kita berhenti atau mengurangi kecepatan. Kemudian yang kedua ada Lane Departure Warning. Fitur ini dapat memberikan kita peringatan apabila kita tidak sengaja keluar jalur. Dan fitur yang ketiga ada Forward Vehicle Stop Alarm. Fitur ini dapat memberikan kita peringatan apabila kita sedang berhenti di lampu merah dan kemudian mobil di depan kita mulai berjalan. So, apabila kita sedang tidak fokus dengan mobil yang di depan kita bisa sadar bahwa mobil di depan kita sudah mulai jalan. Dan kita juga bisa ikut jalan sebelum diklakson oleh mobil yang di belakang kita. Sensor kamera dari dashcam ini juga lumayan oke. Sensor ini dapat membaca marka jalan yang sedang kita lalui untuk mengaktifkan fitur ADAS-nya. Dan hasilnya pun juga lumayan oke. Fitur Forward Collision Warning dapat bekerja dengan baik. Kita akan diberi peringatan apabila kita sudah terlalu dekat dengan mobil yang ada di depan kita. Selain peringatan, kita juga diberikan notifikasi yang tampil di layar, yaitu berupa garis jalur yang akan berubah warna, dan notifikasi jarak antara mobil kita dengan mobil yang ada di depan kita. Dan hasilnya pun juga lumayan akurat. Kita selalu diberikan notifikasi dan suara peringatan ketika jarak antara mobil kita dengan mobil yang di depan kita sudah terlalu dekat. Kemudian untuk fitur Lane Departure Warning di sini juga lumayan bagus. Kita selalu diberikan notifikasi dan suara peringatan ketika kita berpindah jalur. Namun sayangnya, karena fitur ini tidak terintegrasi dengan lampu sein mobil kita, jadi notifikasi dan suara peringatan ini akan selalu muncul meskipun kita memang ingin berpindah jalur. Namun untuk kinerjanya, fitur Lane Departure Warning ini lumayan akurat. Dan untuk fitur yang ketiga yaitu Forward Vehicle Stop Alarm, fitur ini juga memiliki performa yang bagus. Ketika saya coba untuk berhenti di lampu merah dan mobil di depan saya sudah mulai jalan, fitur ini selalu memberikan suara peringatan yang cukup akurat bahwa mobil di depan kita sudah berjalan. So, untuk ketiga fitur ADAS yang ada pada dashcam ini, semuanya bisa berfungsi dengan baik. Namun, apakah ketika kita pakai saat malam hari, fitur ADAS pada dashcam ini masih bisa berfungsi dengan baik? Mari kita coba tes ketika malam hari. Oke, sekarang kita sudah di jalan lagi dan sekarang kondisinya sudah malam hari. Lalu, apakah dashcam ini masih bisa memberikan performa terbaik untuk fitur ADAS-nya ketika malam hari? Surprisingly, ya. Dashcam ini masih dapat memberikan performa yang bagus untuk fitur ADAS-nya ketika kita gunakan di malam hari. Namun dengan catatan, lampu mobil kita harus terang, sehingga dashcam ini masih bisa membaca marka jalan yang ada di jalur kita. So, apabila lampu mobil kalian kurang terang, kalian bisa ganti lampu mobil kalian dengan Novset N37 seperti yang saya pakai di mobil saya. Novset N37 merupakan salah satu lampu paling terang di pasaran saat ini dengan harga di bawah 1 juta. Untuk video review dan link pembelian, kalian bisa klik link video yang ada di pojok kanan atas. Oke, sekarang lanjut lagi kita bahas fitur ADAS yang ada pada dashcam ini. Ketiga fitur ADAS pada dashcam ini ketika kita gunakan pada malam hari, semuanya masih bisa berjalan dengan cukup baik. Seperti Forward Collision Warning yang masih bisa memberikan kita notifikasi dan suara peringatan ketika jarak mobil kita sudah terlalu dekat dengan mobil di depan kita. Kemudian Lane Departure Warning yang masih bisa memberikan kita notifikasi dan suara peringatan ketika kita berpindah jalur. Dan Forward Vehicle Stop Alarm yang masih tetap bisa memberikan kita suara peringatan saat kita berhenti di lampu merah dan mobil di depan kita sudah mulai berjalan. Namun memang, fitur ADAS pada dashcam ini tidak bisa bekerja dengan baik ketika kita melewati jalan yang tidak memiliki marka jalan ataupun jalan malam yang terlalu gelap. Dan buat kalian yang penasaran bagaimana hasil dari rekaman kamera dashcam ini dia hasilnya. Ketika siang hari, gambar yang dihasilkan masih lumayan oke. Memang untuk gambar tidak terlalu tajam, tapi untuk detail yang dihasilkan masih cukup baik. Tulisan yang ada pada kendaraan dan nomor plat masih bisa terbaca dengan cukup jelas. Dan bagaimana untuk kualitas gambar rekaman di malam hari? Mari kita coba. Dan untuk perekamannya di malam hari, gambar yang dihasilkan masih terbilang cukup untuk sebuah dashcam.
Gambar yang dihasilkan memang kurang tajam dan cukup banyak noise, tapi masih cukup terang dan detail yang dihasilkan pun masih cukup oke. Tulisan pada nomor plat kendaraan masih bisa terbaca dengan cukup jelas. Jadi kesimpulannya, dengan harga yang hanya 100 ribuan, dashcam ini worth it banget untuk dibeli. Selain berfungsi sebagai dashcam, fitur ADAS yang dimiliki oleh dashcam ini juga dapat membantu kita selama berkendara. Tapi memang, kelemahan dari dashcam ini yaitu adalah fitur ADAS-nya hanya bisa berfungsi apabila kita hubungkan dashcam ini dengan head unit kita yang sudah memiliki sistem operasi Android. Dan apabila head unit mobil kita belum memiliki sistem operasi Android, ya ini hanya bisa difungsikan hanya sekedar menjadi dashcam biasa, karena fitur ADAS-nya tidak bisa berfungsi. Dan untuk gambar yang dihasilkan memang tidak terlalu bagus, tapi menurut saya ini cukuplah untuk sebuah dashcam. Apalagi mengingat harga dashcam ini sangat murah, yaitu hanya sekitar 100 ribuan aja. Dan dengan harga yang semurah itu dengan fitur yang sebanyak itu, menurut saya sih ini worth it banget. Oke, cukup sampai di sini video kali ini. Jangan lupa like video ini apabila kalian suka, dan jangan lupa buat subscribe untuk kalian yang belum. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa pada video berikutnya. See you!